Oke semuanya, perkenalkan nama saya Adi Saputra dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pricing, yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan perusahaan menentukan harga dari suatu produk ya. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk yang pertama, mayor pricing strategi. Nah, di sini ada 3 item ya. Apa aja sih yang dibutuhkan perusahaan dalam menentukan harga? Yang pertama itu ada other internal and external consideration, di mana terdiri dari marketing strategi, kemudian objective and mix. Selanjutnya ada nature of market and demand, kemudian kompetitor dan strategi serta harga. Nah, untuk harga sendiri ini dipengaruhi oleh 2 faktor ya. Faktor customer persepsi customer atau persepsi value dari yang diharapkan customer, kemudian dari product cost atau biaya produksi. Untuk yang pertama, customer perception of value, di mana penentuan harga di sini didasarkan atas value yang diharapkan oleh customer. Nah, sebelum menentukan harga, perusahaan terlebih dahulu mencari tahu value apa sih yang dibutuhkan oleh customer, kemudian ngelis perbedaan dan kelebihan produk dari kompetitor, kemudian menempatkan nilai finansial pada fitur-fitur pembeda dari produk, dan mengkomunikasikan value ke khalayak ramai atau target pasar. Nah, saya mengambil contoh di sini ada Eat Sambal ya. Eat Sambal mengambil value berupa kebutuhan masyarakat Indonesia akan sambal yang praktis. Di situ Eat Sambal menyediakan sambal yang siap saji ya, siap makan, dengan memberikan perbedaan fitur kelebihan, di mana dia menyediakan varian rasa, mulai dari rasa ikan, kemudian cakalang, ada geprek, dan dia memberikan garansi berupa barang-barang produknya itu menggunakan bahan baku yang fresh ya. Dan memberikan garansi juga, dan memberikan jaminan untuk keamanan dari kemasannya. Selanjutnya product cost, di mana penentuan harga produk berdasarkan atas biaya produksi dari produk yang ditawarkan. Ini biasanya diaplikasikan pada perusahaan retail ya, di mana untuk menarik pelanggan biasanya memberikan harga dengan rentang harga yang lebih murah dibandingkan kompetitornya. Contohnya Indomaret yang memberikan harga jual produk lebih murah untuk menarik minat customer berbelanja di Indomaret. Ya, bisa dilihat di sini untuk varian produknya kan sangat beragam ya. Ada ratusan mungkin ribuan produk yang ada di sini, dan dia memberikan harga yang bersaing dengan kompetitornya yang kita tahu bisa kita sebutkan contohnya Alfamart. Selanjutnya adalah pricing strategi. Ini terdiri dari 4 poin ya. Yang pertamanya product pricing strategi, kemudian product mix pricing strategis, price change, dan price adjustment strategis. Untuk yang pertama, atau product pricing strategi, di sini terdapat dua poin ya. Yang pertama market skimming price dan market penetration pricing. Untuk skimming price, di mana pada awal muncul harganya tinggi, kemudian makin lama makin menurun. Dan sebaliknya untuk penetration pricing, di mana harga awal muncul suatu produk itu rendah, dan makin hari dia makin naik harganya. Contoh yang bisa kita ambil untuk skimming price yaitu harga handphone, di mana dari semua jenis handphone ya atau merek handphone itu rata-rata untuk harga pertama saat launching dia itu lebih tinggi atau memberikan harga yang tinggi, dan makin hari untuk setelah misal ganti tahun
untuk untuk produk yang sama harganya itu sudah turun dari store resminya gitu. Dan untuk market penetration pricing, contoh di sini yang kita ambil adalah Grab. Nah, Grab sendiri itu kita sebagai pelanggan ya, yang mengalami juga awal-awal kemunculan Grab itu dia banyak sekali memberikan harga yang murah, di mana perubahan harga untuk tarif ojek per kilometernya itu lebih murah dibandingkan sekarang. Nah, makin naik harganya, bisa kita rasakan. Dan ada juga makin ada tambahan-tambahan biaya seperti biaya keamanan lah, asuransi, terus juga biaya parkir untuk untuk pemesanan makanan, GrabFood gitu. Itu kan sekarang dibebankan oleh pembeli gitu, pelanggan. Jadi makin kesini makin naik harganya. Oke, selanjutnya untuk product mix pricing, poin yang kedua, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 poin ya. Yang pertama itu ada product line pricing, di mana pada product line pricing ini penetapan harga dari berbagai produk dalam suatu lini produk ya, berdasarkan perbedaan antara biaya produk, penilaian atas pelanggan, dan sifat-sifat yang berbeda dari harga yang ditawarkan pesaing. Nah, contohnya di sini untuk produk line pricing itu produk sambal ya. Eat Sambal di sini memberikan menempatkan lini produknya berupa sambal, kemudian rentang harganya itu di kisaran antara 50 ribuan, di mana untuk tiap-tiap item varian yang ditawarkan harganya kisarannya sama, yaitu 49.000 sampai 54.000 ya. Kemudian optional product pricing, di mana banyak perusahaan yang menetapkan harga-harga tambahan untuk dalam menjual produknya. Contohnya di sini adalah counter HP yang menyediakan tempered glass, di mana ketika kita membeli HP sebenarnya untuk pelindungnya sendiri sudah ada, tapi biasanya ditawarkan lagi oleh para penjual yang di counter itu untuk ditawarkan lagi, apakah mau sekalian ganti tempered glass-nya gitu. Ini sebenarnya produk tambahan ya. Selanjutnya captive product pricing, di mana produk itu merupakan produk yang terikat dari main product ya. Contohnya sendiri adalah cartridge printer, di mana printer nggak bisa dipakai kalau nggak ada cartridge-nya. Otomatis cartridge ini dibutuhkan untuk mengoperasikan printer. Kemudian by product pricing, di sini penetapan harga pada produk sampingan. Contohnya adalah produsen-produsen kaos-kaos branded, contohnya seperti H&M dan Uniqlo, kemudian Zara. Ini biasanya menawarkan produk-produk yang gagal nggak lolos ekspor, gagal sortir gitu. Ini kan produk-produk ekspor kemudian dijual murah, produk-produk sisa ekspor yang dijual murah. Makanya ini memberikan keuntungan juga untuk perusahaan karena nggak ada produk yang terbuang. Selanjutnya produk bundle pricing, di mana pemberian harga paketan gitu. Isinya terdiri dari beberapa macam varian produk yang dijual dalam satu paket. Ini salah satu contohnya Janji Jiwa yang menawarkan beberapa paket minuman ya. Varian yang mereka miliki itu
dengan harga kisaran 90 ribuan gitu. Dan ini pastinya jauh lebih murah dari harga yang satuan. Selanjutnya untuk price adjustment. Pricing adjustment sendiri di sini terdapat yang pertama discount allowance atau price discount dan allowance pricing, di mana perusahaan mengurangi harga untuk menghargai pelanggan yang memberikan respon seperti membayar lebih atau untuk dapat intinya untuk mempromosikan produknya, di mana produk sendiri salah satunya adalah Gildak. Restoran Gildak ini memberikan diskon untuk pelanggan GoFood-nya, hanya untuk pelanggan GrabFood, diskonnya 30%. Kemudian segmented pricing, di mana penentuan harga berdasarkan segmentasi pasarnya. Contohnya di sini untuk pelanggan masuk suatu wahana itu dibedakan antara dewasa dan anak-anak. Selanjutnya untuk psychological pricing di sini salah satu contohnya adalah decoy effect, ya, di mana perusahaan itu menawarkan beberapa produk utama dan produk pembanding, terus menambahkan lagi produk yang sebenarnya nanggung gitu, tapi dengan harga yang nanggung juga, mau kecil kemahalan, ya mau dibilang gimana ya, jadi produk sedang ini sengaja diluncurkan agar orang lebih tertarik ke memilih produk besar karena perbedaan harganya yang sangat tipis antara produk sedang dan produk besar gitu. Selanjutnya promotional pricing atau harga promosi. Ini contohnya harga yang diberikan perusahaan kepada customer-nya yang ditawarkan dengan harga-harga promo. Promo tersendiri biasanya dibatasi oleh waktu atau event-event tertentu ya. Contohnya di sini Ahas memberikan promo lebaran dengan jasa diskon untuk servis sebesar 20% dan Rp20.000. Selanjutnya geographical pricing, di mana penentuan harga sendiri ditentukan berdasarkan letak geografisnya. Contohnya MRT, moda transportasi untuk masyarakat banyak. Di sini ditentukan harganya untuk tiap-tiap negara itu beda. Walaupun moda transportasinya sama, teknologinya sama, tapi harga tiap-tiap wilayah itu beda. Di Jakarta Rp1.000 per kilometer, di Manila 1.200, dan yang paling mahal di Malaysia dengan Rp2.760 per kilometer. Kemudian dynamic pricing, itu perubahan harga yang disebabkan oleh kondisi yang mengharuskan untuk menaikkan dan menurunkan harga ya. Contohnya sendiri sekarang yang sedang dialami para ibu-ibu ya, naik turun harga minyak goreng yang bikin shock. Dimana harganya awalnya normal, kemudian jadi naik, diturunkan oleh pemerintah, barangnya langka, kemudian sekarang barangnya harga dinaikkan lagi dan barangnya muncul lagi. Seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah international pricing, di mana harga ini berlaku untuk pasar internasional ya. Contohnya adalah emas. Kemudian untuk price change atau perubahan harga, di sini ada initiating price cuts atau penurunan harga, kemudian initiating price increase atau kenaikan harga. Di sini yang contohnya yang bisa kita ambil yaitu dari Samsung ya. Samsung makin seru saat Samsung banting harga ponsel lipat karena kurang diminati. Nah,
Di tahun 2019, Samsung sendiri telah mengeluarkan produk berupa HP lipat. Nah, HP lipat ini karena kurang diminati, makanya di tahun 2021 Samsung merilis lagi dengan model yang sama, tapi dengan harga yang lebih murah. Ini tujuannya untuk menarik lagi para pelanggan ya, calon pelanggan agar lebih tertarik untuk membeli produknya. Kemudian initiating free price increase atau menaikkan harga. Nah, ini fenomena ini sering terjadi untuk harga properti ya, di mana kita tahu sendiri di iklan-iklan properti yang ada di TV itu biasanya ada fenomena Senin harga naik. Nah, ini bisa mendorong para calon pembeli untuk segera membeli gitu. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh GM Ciputra Residence yang menjelaskan bahwa proyek Citra Majaraya tahap pertama itu memiliki nilai jual di kisaran 119 juta dan untuk tahap keduanya sudah naik di harga 152 juta. Nah, ini kan berarti memang ada kenaikan ya. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan harga nilai jual tanahnya. Selanjutnya itu buyer reaction price change, yaitu reaksi yang dimunculkan para pembeli atas perubahan harga. Bisa kita ambil contoh ketika harga minyak goreng turun kemarin atas kebijakan pemerintah, orang-orang itu berbondong-bondong gimana caranya dapat minyak goreng. Tapi kondisinya apa? Kondisinya itu aktual di lapangan minyak goreng langka karena dari apa? Mungkin ya ada pihak-pihak yang istilahnya dicurigai menimbun gitu. Makanya pengaruh perubahan harga ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen ya. Selanjutnya itu competitor reaction to price change atau reaksi kompetitor dari perubahan harga dari suatu produk. Misal ada BBM naik. BBM kan kompetitornya itu kita sebut saja salah satunya Shell ya. Bahan bakar Shell. Nah, itu gimana respon dari Shell itu? Apakah dia merasa, wah saya bakalan nambah pelanggan nih karena rata-rata udah banyak orang yang beralih dari Pertamina ke Shell, bagaimana? Nah, itu harus dipertimbangkan perusahaan juga dari Pertamina sendiri sebelum menaikkan harga produk BBM-nya. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan. Ini beberapa referensi. Terima kasih.